Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Madrasah Informasi channel YouTube yang akan menginformasikan seputar madrasahan. Pada video kali ini kami akan menginformasikan kepada madrasah-madrasah, terutama kepada kepala madrasah dan juga bendahara madrasah terkait BOS madrasah, yang mana BOS tahap 1 sudah hampir selesai, kurang lebih sekitar 1 minggu lagi, dan saatnya kita memproses untuk pencairan BOS tahap 2. Menurut informasi, untuk pencairan BOS Kementerian Agama tahap 2 akan disalurkan pada tahun ajaran baru sekitar bulan Juli atau di pertengahan Juli tepatnya. Dan apa sih yang harus kita siapkan untuk mencairkan BOS di tahap 2 ini? Berikut adalah penjelasan tentang proses pencairan BOS tahap 2 yang akan dijelaskan oleh beliau Bapak Doni Wibowo, Kepala Seksi Kelembagaan MA/MAK di Madrasah Reform, tentang persiapan pencairan dana BOS madrasah tahun ajaran 2021 tahap 2 bagi madrasah swasta. Mari kita simak bersama-sama pelaksanaannya gitu ya, dalam melaksanakan pencairannya begitu. Kemudian Bapak Ibu, kami masuk kepada poin yang kedua adalah apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman madrasah ini ketika nanti kita memasuki tahap kedua di BOS ini gitu ya. Bapak Ibu, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua ya, yang harus dilakukan dan dipenuhi Bapak Ibu ketika nanti masuk di semester 2 begitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengupload atau memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum Bapak Ibu datang ke bank gitu. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu harus membawa atau memenuhi syarat-syarat ketika Bapak Ibu nanti datang ke bank. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum Bapak Ibu datang ke bank, dan yang terakhir adalah syarat yang dipenuhi ketika Bapak Ibu datang ke bank gitu. Nah, syarat-syarat apa yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum datang ke bank? Artinya Bapak Ibu harus mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan dan diupload di portal BOS madrasah gitu ya. Teman-teman yang sudah dilatih IRKAM dan EDM, dan madrasah-madrasah yang belum dilatih IRKAM atau EDM. Ada 12 provinsi di 2020 ini. Untuk syarat yang harus diupload bagi madrasah yang sudah dilatih IRKAM itu ada 4 item. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus upload di portal BOS begitu. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu wajib menginput ke aplikasi IRKAM realisasi tahap 1 serta RKM tahap 1 dan tahap keduanya begitu. Kemudian yang kedua adalah SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Bapak Ibu harus upload juga begitu. Itu sudah ada formnya, sudah ada disediakan formnya begitu di portal. Yang kedua adalah kwitansi seperti biasa. Kemudian yang keempat adalah permohonan pencairan gitu ya. Tentunya permohonan pencairan ini adalah sejumlah alokasi dana tahap kedua yang nanti Bapak Ibu terima begitu. Besarnya alokasi tahap kedua ini nanti akan bisa dilihat di portal BOS seperti kemarin kita lakukan di semester atau tahap pertama begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk teman-teman madrasah
yang belum mendapatkan pelatihan IRKAM itu ada 5 item. Yang pertama hampir sama dengan teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan IRKAM, kecuali di poin ketiga, di mana Bapak Ibu yang belum mendapatkan pelatihan IRKAM madrasahnya wajib mengupload laporan pertanggungjawaban, begitu ya. Mengapa kalau teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan IRKAM itu tidak perlu mengupload ini? Itu karena nanti di aplikasi IRKAM itu sudah bisa terbaca LPJ-nya, begitu. Itu nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail oleh Pak Parman, begitu. Jadi sudah clear ya Bapak Ibu, ini adalah syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi untuk diupload di portal, gitu, sebelum Bapak Ibu datang ke bank. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan upload dokumen-dokumen ini di portal, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti upload dokumen, cukup 1 lembar. Nah, next Mas. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan bukti upload dokumen, Bapak Ibu boleh datang ke bank dengan membawa bukti upload dokumen tersebut. Nah, nomor 1 ini, bukti upload portal BOS tadi, ini adalah merangkum semua dokumen yang tadi diupload oleh Bapak Ibu di portal. Jadi poin nomor 1 ini adalah merangkum proses yang Bapak Ibu sudah lakukan di portal BOS. Kemudian poin kedua, ketiga, dan keempat inilah yang harus atau wajib Bapak Ibu bawa gitu ketika Bapak Ibu datang ke bank untuk melakukan pencairan tahap kedua, gitu. Yang pertama, Bapak Ibu harus membawa buku tabungannya. Yang kedua, Bapak Ibu harus membawa KTP asli untuk bendahara dan camat, kepala madrasahnya. Yang ketiga adalah stempel madrasah. Nah, stempelnya ini diperlukan untuk ketika Bapak Ibu melakukan penarikan menggunakan slip, teman-teman bank itu membutuhkan stempel di slip tersebut, begitu ya. Nah, poin kelima tentu Bapak Ibu ketika melakukan penarikan ini menggunakan slip yang nanti ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara, gitu ya. Ini untuk syarat-syarat yang diperlukan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pencairan pertama kali di semester kedua, begitu. Nah, bagaimana dengan kalau Bapak Ibu atau teman-teman melakukan penarikan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, begitu ya. Ini ada syarat berikutnya gitu, atau lebih mudah lah gitu. Nextnya Mas, mungkin Mas. Jadi untuk setelahnya, jadi misalkan Bapak Ibu sudah pernah melakukan penarikan atau pencairan pertama kali di semester 2, kemudian untuk pencairan kedua, ketiga itu Bapak Ibu cukup membawa buku tabungan, KTP, dan stempel saja, tidak perlu membawa bukti upload dokumen lagi, begitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita cermati satu persatu untuk penarikan berikutnya di bank. Artinya setelah penarikan pertama, Bapak Ibu cukup membawa buku tabungan, kemudian KTP asli dan stempel madrasah, begitu. Saya kira demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua, syarat-syarat ataupun stepping milestone yang harus kita lalui ketika nanti kita melakukan pencairan di tahap kedua untuk BOS tahun 2021 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas.